Iya maaf guys, ada gangguan sedikit ya. Bahwasanya suara di lapangan itu agak terganggu. Jadi minta maaf. Minta maaf buat semua. Suara di lapangan agak terganggu. Oke, sudah kembali. Kepada pihak kepolisian yang terkadang jangan melakukan tindakan represivitas. Iya. Kami akan menyelesaikan aksi kami. Sepakat. Ayo. Kepada pimpinan-pimpinan organisasi mendekati semua mobil komando, dan kepada seluruh media kami mengundang untuk mendekati mobil komando sebelum kita mengakhiri aksi kita. Kita akan diakhiri aksi. Sikap rakyat tidak akan pernah diam ketika penguasa di negeri ini terus tidak mendengar dan melihat penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Jangan nuduh Ayo, kalau udah terima kawan-kawan media. amplop, turun juga kagak. Kami mengundang kawan-kawan media untuk meliput konferensi gerakan Ini rakyat aksi yang melawan bagus. akan menyampaikan pernyataan. Kawan mahasiswa jangan bercampur dengan masa lain. Jangan bercampur dengan masa lain. Tetap tenang. Tetap tenang. Kita satu komando. Sekali lagi, kami mengundang kawan-kawan media untuk dapat meliput konferensi pers dari pimpinan-pimpinan organisasi. Mundur sedikit ke belakang, ada politik yang ikut. Kita ingin menyampaikan sikap politik kita terhadap penguasa dan semakin menjadi kesejahteraan rakyat. Ya. Maju ini mokom maju dekat sana itu, dekat mokom sana. Ini biar dipakai. Sana maju mokom sambil mundur pantat ke sana. Dari berbagai macam Aksi ini udah cukup luar biasa ya. Dan ini kalau nggak dapat tanggapan, insya Allah akan semakin besar nanti. Kami mengundang Iya sabar guys ya, di lapangan juga keadaannya. karena gerakan rakyat melawan akan melakukan konferensi pers membacakan pernyataan sikap politiknya terhadap aksi pada hari ini. Oke, sepertinya media ambil rapat ke satu lagi. kaum ini di sana biar dipakai ini. Kita dengarkan sama-sama ya penjelasan dari mahasiswa. Ayo, oke. Ya, semua pimpinan-pimpinan media, pimpinan kawan-kawan mahasiswa ada di samping kita semua. Semua lurus biar kita sehat. Duduk sama rata bersama tim. Iya ini di Patung Kuda ya. Iya, lebarin ya. Semua lurus, biar semua kawan-kawan agar tahu, biar penguasa hari ini melihat kaum rakyat bersatu. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat yang terus melawan. Hidup. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan apresiasi dan hormat yang setinggi-tingginya untuk seluruh gerakan rakyat yang hari ini terus melawan. Ada mahasiswa, ada pelajar, ada buruh, ada perempuan, ada kaum tani, ada masyarakat sipil, bahkan perempuan-perempuan yang terus menjadi korban dari berbagai macam regulasi. Pertama, kami sudah melakukan pemberitahuan secara formal baik kepada Mabes maupun kepada Polda bahwa hari ini seluruh rakyat yang melawan turun ke jalan untuk mendesak agar kenaikan BBM dibatalkan. Kedua, turunkan harga-harga.
Yang ketiga, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang keempat, batalkan RKUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Sisdiknas yang akan melahirkan perbudakan modern untuk kaum muda bangsa Indonesia. Pertama, saya Nining Elitos bahwa turut berduka cita yang mendalam sedalam-dalamnya. Kenapa? Aksi dari pagi sampai detik ini tidak ada perwakilan dari pemerintah bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat melawan hari ini. Seharusnya kita tahu menjelang pemilu, wakil-wakil rakyat termasuk tampuk kekuasaan yang paling tinggi presiden pun ketika ingin suara rakyat, mereka akan datang mengetuk pintu rakyatnya. Tapi ketika rakyat datang ke depan istana ini, kita diberi kade kawat berduri. Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami bukan perampok, tapi kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menjadi kesengsaraan, apa yang dialami oleh rakyat adalah pemiskinan secara struktural. Pemiskinan secara struktural termasuk bagaimana terus menggerus kesejahteraan rakyat. Mandat konstitusi negara adalah rakyat harus disejahterakan, rakyat harus diberikan keadilan, rakyat harus diberikan kesetaraan, rakyat harus dimakmurkan. Tapi sampai detik ini tidak ada yang kita rasakan itu. Artinya kami menyampaikan seluruh rakyat yang melawan hari ini bahwa rezim Jokowi Amin anti terhadap rakyat. Betul. Rezim Jokowi Amin sangat tidak berpihak dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Kami akan pastikan kami tidak akan berhenti aksi malam ini, tapi akan kami terus melakukan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah. Peringatan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkanlah penguasa yang tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu saya berikan kepada pimpinan-pimpinan mahasiswa juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, karena penderitaan itu tidak hanya dialami oleh kaum buruh, tapi mahasiswa, pemuda, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia. Monggo. Baik, aksi demi aksi sudah kita lewati sampai jam segini kita masih saja didengarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami ultimatum pemerintah Joko Widodo akan aksi yang bisa pada tanggal 27 September 2022 dan mengundang kepada seluruh gerakan rakyat, mahasiswa, buruh, petani, pelajar untuk hadir dalam konsolidasi pada tanggal 15 September tahun 2022. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup pelajar, hidup petani, hidup rakyat Indonesia. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, awak media semuanya, kali ini saya mewakili seluruh mahasiswa Nahdliyin dan seluruh rakyat yang melawan. Bahwasannya hari ini kita menyatakan sikap yang pertama, kita menolak dengan tegas pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Dan kedua, sikap pemerintah untuk mengusut, memberantas secara tuntas seluruh mafia minyak dan gas. Yang ketiga, minta kepada pemerintah untuk transparan terkait dana subsidi. Kita akan terus komitmen untuk turun dan untuk main habis. Ada yang lain? Kalau sudah ada. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita Jokowi terhebat secara jelas katanya. melihat Buan lu ke istana Jokowi deh, jangan di sini. Salah lu. Kalau lu bilang Jokowi terhebat nih, keluar dari channel. Selesai. Seluruh elemen bergabung tujuannya adalah menyampaikan kenaikan harga BBM. Di sini bukan channel penjilat. Sampai pimpinan lembaga. Ya,
ini suara ada mau gangguan lagi. mendengar apa yang dirasakan oleh rakyat. Saya kira demikian. Siap. Iya, sekali lagi kami tadi sudah menyampaikan dari berbagai macam elemen rakyat yang melawan hari ini. Kami mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada seluruh media yang meliput. Tapi bagi kami adalah perjuangan bukan berhenti di sini, dan kami sudah disampaikan akan terus melakukan konsolidasi dan juga melakukan aksi-aksi berbagai macam kota dan daerah. Terima kasih, selamat malam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapar bro, lu kalau lapar jangan nonton gue. Kita nonton ini sama kenyang. Kalau lu kelaparan jangan nonton gini. Di sini bukan channel penjilat kayak lu. Luar. Oke guys, gua rasa ini aksi udah mau selesai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah aksi udah selesai ya guys. Aksi udah selesai dan aksi ini sampai jam berapa ini? Jam 7.52 ya. Alhamdulillah sampai jam 7.52 aksi berjalan dengan lancar dan kondusif ya. Aksi berjalan dengan lancar dan kondusif, nggak ada masalah aksi. Dan tadi didengarkan oleh, kalian dengar sendiri dari konferensi pers mahasiswa bahwasanya akan ada konsolidasi tanggal 15 untuk aksi yang lebih besar, kemungkinan tanggal 27 tadi katanya. Ya, tanggal 27 itu. Insya Allah tanggal 27 akan ada aksi yang lebih besar lagi. Ya ini tadi mahasiswa-mahasiswa. Pemerintah kita sampai jam sekarang masih belum menerima perwakilan aksi. Jadi benar-benar akhirnya keputusan rakyat yang hadir aksi hari ini, pemerintah bukan berpihak kepada rakyat. Ya, pemerintah bukan berpihak kepada rakyat. Pemerintah nyata-nyata mendiamkan rakyat yang turun. Tapi alhamdulillah aksi berjalan lancar ya intinya. Itu kalian lihat semuanya. Dan kondusif. Apresiasi kami berikan kepada aparat kepolisian. Kepada aparat kepolisian yang sampai malam ini tidak bertindak represif sama sekali. Tidak bertindak represif sama sekali, kami apresiasi betul dari aparat kepolisian. Terima kasih Pak Polisi. Dan mahasiswa tetap akan berjuang dan ini tidak akan berhenti. Aksi ini tidak akan berhenti kecuali harga BBM akan turun. Dan kalau pemerintah masih tidak mau bergeming dari apa yang mereka lakukan sekarang, yaitu kenaikan harga BBM di tengah harga minyak dunia yang turun, maka gue yakin akan makin banyak ini elemen akan bergabung. Kemarin ada GNPR yang cukup banyak, hari pertama juga ada yang cukup besar. Kebayang kalau ini bergabung semuanya, maka kami takut akan terjadi chaos kayaknya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai. Pemerintah jangan, gini. Pemerintah tolong jangan bikin chaos gitu. Kalian udah naikin harga. Ya, kalian udah naikin harga. Terus rakyat protes, kalian benturkan sama aparat. Jangan dong. Terima aspirasi rakyat kalian. Pak Jokowi katanya kangen di demo. Ya, Pak Jokowi katanya kangen di demo. Gimana? Ayo dong Pak, temuin mahasiswa itu. Ini generasi muda bangsa Pak. Temuin Pak. Ya mudah-mudahan juga ya gua harap yang turun aksi malam ini itu insya Allah dalam kedepannya jangan sampai ada yang masuk angin ya.
Ya, jangan sampai ada yang masuk angin. Mudah-mudahan nggak ada masuk angin karena kita masih berharap ya. Karena kita pernah melihat gitu ya, yang udah besar-besar masuk angin, besar-besar. Mudah-mudahan ini enggak. Ya, mudah-mudahan dijaga sama Allah SWT hatinya untuk rakyat Indonesia. Dan sebenarnya gue ada ide ya, apa ya, ide atau pertanyaan sebenarnya, lebih ke arah pertanyaan gitu. Kalau memang istana dan kantor DPR RI nggak bisa dengar, apa nggak bisa kita demo ke tempat rumah oligarki gitu, rumahnya oligarki atau tempat usahanya oligarki? Iya, kayak di mana be? Mungkin kita nggak usah aksi pakai mokom, nggak usah apa. Konvoy aja penuhin pelabuhan gitu, ya kan? Bisa nggak sih begitu? Itu kalau pelabuhan berhenti total, perekonomian berhenti. Iya, di rumah-rumahnya oligarki gitu kan, ya ngopi, ngajak oligarkinya ngopi gitu sama rakyat, ya kan? Di mana tuh oligarki itu, perusahaan-perusahaan oligarki itu kan? Ya kan, perusahaan-perusahaan oligarki itu kan ada banyak gitu ya. Nama-nama perusahaan oligarki yang apa namanya, 9 naga kah 9 cacing tuh. Kalau memang mereka 9 naga, kita 1 juta semut. Iya. Ya kan? Atau ke kantor Pertamina. Iya. Atau jalan-jalan ke airport gitu kan. Ya. Kan bisa ya? Bisa begitu. Jadi mungkin insya Allah nanti ini konsolidasi mahasiswa ini, gue berharap akan apa ya, ada inovasi dalam aksi gitu. Nggak perlu rusuh, ya, nggak perlu rusuh gitu, nggak perlu rusuh, tapi berefek kira umpamanya ke kantor Pertamina atau ke depo Pertamina gitu. Iya kan, truk mau keluar, kita lagi ngopi kan nggak bisa lewat. Ngopi, nggak usah rusuh, ya kan? Ya mudah-mudahan aja ya ada inovasi dari mereka, ada inovasi dari adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan yang konsolidasi. Dan mudah-mudahan doain juga ya guys, doain juga Abah di tempat baik. Kita masih belum bisa merapat ke Jakarta karena memang masih dalam suasana duka. Abah gue 7 hari yang lalu meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau di tempat yang baik, beliau diampuni Allah dosanya, beliau bangga punya anak kita gitu ya. Mudah-mudahan ini, kalau ini jadi pahala jariah, insya Allah ini jadi jariah yang untuk Abah gitu ya. Abah namanya siapa Beb? Husain bin Ahmad Assegaf. Ya, amin. Dan itu kita lihat mahasiswa pulang damai ya, mereka bikin pagar, alhamdulillah nggak ada rusuh. Ya Allah jangan sampai rusuh. Mudah-mudahan aja aparat kepolisian tidak bertindak represif sampai pukul 7.58 ini masih aman-aman aja. Ya, kita coba lihat laporan di lapangan ini. Kayaknya masih aman-aman aja ini. Ya kan? Nah. Alhamdulillah masih aman-aman aja. Jadi ya, dan ini aksi akan lebih besar lagi. Jadi kalau kita mau jujur ya, bahwasannya yang membuat aksi ini makin besar ya pemerintah sendiri. Kenapa? Mereka yang menaikkan harga BBM dengan banyak kecurigaan dari rakyat, dari mulai masalah subsidi, ya subsidi yang nggak jelas, kelembagaan yang nggak jelas, udah gitu minyak dunia turun. Jadi itu membuat rakyat ini yang sudah makin banyak gitu. Dan ini alhamdulillah yang beberapa kali aksi kita mendapati ada kalimat-kalimat bahwasanya mana mahasiswa. Itu kan sekarang mahasiswa udah bangkit. Ini tanggal 15 ada konsolidasi. Dan gue pastikan diri gue insya Allah bisa merapat ke Jakarta secepatnya. Ya, mudah-mudahan doain Umi gue. Ya Allah, mudah-mudahan Umi umur panjang, sehat afiat, hatinya menjadi lembut, tenang gitu, sehingga anaknya bisa ikut bergabung, berjuang lagi di lapangan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, ya, keadilan bagi rakyat Indonesia. Insya Allah kita akan segera merapat ikut.
Dan alhamdulillah kemarin MPR juga, Majelis Penderitaan Rakyat juga mengirim perwakilan juga. Ada. Ya, ini ada pertanyaan, kenapa Jokowi di demo tidak mau pernah mau menemui pendemo dan seakan dia tutup mata, tutup kuping atas aspirasi rakyat untuk menurunkan harga BBM. Wallahu alam kenapa, gue nggak tahu ya, gue nggak deket sama Pak Jokowi. Coba lu tanya sama penjilat-penjilat itu, kenapa Pak Jokowi begitu? Iya, gue minta maaf, gue bukan termasuk penjilat kekuasaan. Gue nggak pengen deket sama kekuasaan gitu ya. Artinya gue tetap mau siapapun yang berkuasa, bukan cuma Pak Jokowi ya. Siapapun, bahkan gue bukan orang yang ikut mendukung Capres 2024. Karena faktanya sampai hari ini BBM naik, nggak ada satupun capres yang ikut turun ke lapangan bersama rakyat. Gue nggak percaya. Gue nggak percaya partai politik. Gue nggak percaya capres. Ini semua adalah murni rakyat. Nggak percaya gue. Nggak percaya. Gue nggak percaya. Gue sama rakyat. Jadi buat gue sampai hari ini gue nggak ngeliat. Gue nggak ngeliat itu. Saya terharu dengan mahasiswa kali ini. Hormat dan respek untuk para pendemo. Iya, hormat dan respek untuk para pendemo. Tuh tanda-tanda petasannya, yaitu ada yang bakar petasan ya, petasan, tapi nggak rusuh, aman-aman aja kayaknya. Udah 3 tembakan, tanda-tanda tuh. Coba kita lihat apakah ada gas air mata di situ ya guys ya. Enggak ada orang panik. Nggak ada orang panik. Jalan normal, nggak ada, cuman petasan aja. Ya, cuman petasan aja guys. Nggak rusuh. Alhamdulillah. Nggak ada yang rusuh, alhamdulillah. Nggak ada, normal. Rindu di demo, tapi kok lewat pintu belakang, ya begitulah. Lah, presiden kita kan memang begitu guys. Dia ngomong bahwasannya nggak akan naikkan BBM sampai akhir tahun, tapi ya naik juga. Ya kan, itu yang ngomong kan presiden kita yang ngomong itu. Presiden kita yang menyampaikan bahwasannya nggak mau naik sampai akhir tahun. Ya Allah, lelaki berijazah palsu. Ada itu ya, di konten gue juga ada. Oke guys, gue silent konser aja biar demonya lebih menghibur. Bukan mau nyari hiburan. Kalau gue lebih mau nanya aja nih, boleh nggak sih ya demo ke rumah oligarki atau ke tempat usaha oligarki atau ke depo Pertamina? Ya depo Pertamina itu yang bagi-bagi truk itu, yang truknya bagi-bagi di depannya gitu, kita ngopi bareng, nggak usah rusuh. Cuman truknya nggak bisa keluar kan, kita lagi ngopi. Ya kan, truknya nggak bisa keluar tuh, kita kan lagi ngopi tuh. Jadi gimana mau keluar kan? Nah itu mungkin akan didengar. Karena istana udah 3 kali ini besar didatengin nggak ada. DPR udah puluhan kali. Ya. Jadi percuma gitu. Ya kan gitu. Jadi kita tunggu hasil konsolidasinya tanggal 15 guys. Tanggal 15 Kompas live di YouTube, tapi komennya dimatiin, takut kali ya dibully. Biasa, kita kan bukan Kompas. Kita Babe Aldo, guys. Iya, mungkin ke rumahnya Pak Menteri-Menteri, ya kan? Ngajak Pak Menterinya ngopi. Nggak usah banyak-banyak, 1000 orang gitu kan ya. Iya kan? Enak begitu ya. Tapi sekali lagi, kita serahkan pimpinan aksi ini kepada adik-adik mahasiswa. Kita sebagai rakyat hanya mendukung ya. Memberikan dukungan kepada adik-adik mahasiswa, dan insya Allah doain Babe bisa segera ikut ke Jakarta untuk bergabung bersama adik-adik mahasiswa ya. Mudah-mudahan Babe bisa. Doain ya guys ya, doain nyokap gue bisa ngizinin gue
Ya, soalnya yang bisa nahan babe untuk tidak ikut aksi itu cuman nyokap gitu guys, cuman nyokap doang. Kalau bukan nyokap gue udah berangkat gue. Kalau bukan Umi udah berangkat sayang. Ya karena Umi harap malum ya, beliau habis ditinggal sama Abah. Jadi beliau masih dalam keadaan berduka, jadi masih minta anaknya itu untuk bisa nemenin beliau ya. Bisa nemenin beliau. Mudah-mudahan sesegera mungkin deh ya. Mudah-mudahan sesegera mungkin Umi memberikan izin gue gitu. Ya. Itu aja guys dari gue, laporan gue ya. Tetap yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa di-share ya. Di-share, terus tonton konten-konten gue dan yang lain. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.